وسن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah dan masih dan terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita yang tidak terhingga, yang tidak terbatas, yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dirinci. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah adalah berupaya mewujudkan syukur kita kepada Allah dengan kita menggunakan kesempatan, kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala haturkan dan sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali lanjutkan kajian buah karya Syekh guru kami, guru kita Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala dalam tema atau dalam judul kitabnya adalah Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dan kita sampai pada bab yang ketiga. Yang pertama ilmu, ya, kemudian yang berikutnya adalah ya, di antaranya Al-Quranul Karim, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Dan yang ketiga adalah Al-Ijtihad fil Qiyam bil A'malis Salih, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, dalam menegakkan, dalam mengerjakan amal-amal saleh. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam tema ini mungkin kami juga akan sampaikan berkaitan dengan apa yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, yaitu yang berkaitan dengan at-taswif, salah satu langkah syaitan menjadikan manusia terjatuh dan terperosok dalam lubang fitnah yang disebut dengan at-taswif, kebiasaan menunda. Dan kami yakin kita semuanya masih pada atau masih berada dalam penyakit tersebut. Mungkin bukan pada sholatnya, tapi pada amalan-amalan sunnah, pada puasanya. Ya, tidak pada puasa, tidak pada sholat, pada zikirnya. Tidak pada zikir, pada thalabul ilminya. Tidak pada thalabul ilmi, pada silaturahimnya. Taswif, apa artinya taswif? Menunda-nunda amal. Nah, itu waswas syaitan dan min khutuwati syaitan. Dan itu merupakan di antara langkah-langkah syaitan, bahkan kalau bisa kami katakan itu di antara langkah syaitan yang paling jitu, yang memang banyak menyasar kita. Waktu sholat sudah tepat waktu, tapi untuk sunnahnya, untuk apalagi qiyamul lailnya, ya, alarm jam 3, 3:05, 5:15, lebih 45, 4 kurang 5, 4:05, azan berkumandang nggak bangun-bangun. Ya, kenapa taswif? Nanti. Ya, kita, ana dan antum jami'ah, dan kita semuanya. Ya, tidak pada itu, pada yang lain. Sholat, puasa sunnah, nanti aja pekan depan. Nanti mulai bulan depan istiqomah.
nanti tanggung nih, udah akhir tahun, awal tahun aja biar enak. Nah, akhirnya nggak diamalkan juga. Ya ini syaitan yang menjadikan manusia terperosok. Dia beramal tapi menundanya. Ya, maka nanti kita akan singgung ya bagaimana pentingnya seorang muslim, seorang mukmin yang hendaknya dia menampakkan kejujuran imannya, menampakkan kebenaran imannya dengan dia bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Dan ini sangat erat kaitannya dengan bab judul ini atau bab kitab ini, yaitu al-ijtihad. Seorang yang bersungguh-sungguh yaitu untuk meraih tambahan iman, asupan imannya, dan menghindari yang namanya melemahnya iman atau berkurangnya iman pada dirinya. Para jemaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah taala beliau mengatakan bahwa seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh untuk menjadikan amal-amal solehnya seluruhnya liwajhillah. Seluruhnya diperuntukkan karena mengharapkan wajah Allah. Maksud mengharapkan wajah Allah maksudnya adalah mengharapkan perjumpaannya dengan Allah. Masuknya dia ke dalam surga untuk kemudian dia mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi, paling indah, paling besar derajatnya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya selain dia bersungguh-sungguh, maka di antara upaya yang dia kerjakan juga wa an yukthir minha wa yudawima 'alaiha. Dia perbanyak amal solehnya, jadi sungguh-sungguh dia amalkan, setelah dia amalkan dia perbanyak amal-amal lainnya dan kemudian dia kontinukan. Dia konsistenkan dan dia istiqomahkan amal-amal tersebut. Kenapa? Karena setiap amalan yang Allah syariatkan dalam agama ini dan dicontohkan oleh nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam wajib senantiasa diperhatikan yang namanya niat. Ya, diperhatikan semua niatnya, itu yang paling pertama. Karena tidaklah amal itu dinamakan dengan amal soleh kecuali ketika diiringi dengan niat yang soleh. Jadi bukan perbuatan baik, tapi batinnya buruk, maka percuma. Maka semua amal-amal kebajikan senantiasa diiringi dengan niat yang baik, yang disebut dengan niat yang ikhlas. Dan inilah yang akan berdampak kepada amalnya. Inilah yang akan berdampak kepada imannya. Nah, makanya barangkali para ikhwan dan jamaah sekalian azanillahu iyyakum, barangkali ada sebagian kita yang beramal, tetapi tidak merasakan lezatnya iman, tidak merasakan bertambahnya iman. Barangkali ada salah dalam niatnya. Jadi hanya terbatas pada fisiknya saja, sibuk di fisiknya, sibuk dengan qiyamnya, sibuk dengan rukunya, sibuk melangkahnya dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah ke masjid, sibuk silaturahim, sibuk ziarah dengan ikhwan, mempererat ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Tapi ternyata kok tidak dirasakan manisnya iman. Nah, ini barangkali apanya? Niat yang salah. Maka ini bersungguh-sungguh dalam beramal yang paling pertama ditekadkan, dikuatkan, diteguhkan adalah bagaimana dia menjaga amalan hatinya, bagaimana dia menjaga niatnya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum ajmain. Kenapa? Karena memang setiap syariat Allah itu, amal-amal itu berkaitan dengan tiga hal. Ibadah qalbiyah, ibadah hati, kemudian ibadatul lisan, ibadah yang memang khusus ada pada lisan, dan ibadah yang ada pada al-jawarih, yang ada pada anggota badan. Ya, di antara misalnya disebutkan oleh Syekh di sini, di antara ubudiyatil qalb dan di antara bentuk ibadahnya hati allati takhusuhu, yang memang menjadi kekhususan bagi hati adalah al-ikhlas, ikhlas. Kemudian al-mahabbah, cinta. Jadi misalnya seorang itu menampakkan sholat ikhlas, tetapi karena amal ikhlas ini memang batinnya, memang khusus batin, maka tidak bisa orang ini kemudian dikatakan orang yang ikhlas. Ya tentunya dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan mata kita, dalam pandangan kasat yang zahir, maka ya kita nggak bisa melihat itu. Kita bisa melihat zahir, oh ini orang ikhlas luar biasa. Kita nggak tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana sejatinya.
Kenapa? Karena amalan ikhlas itu memang kekhususan amalan hati. Demikian yang lainnya, al-mahabbah, cinta. Ya, dan ini merupakan rukun daripada ibadah. Seorang yang mengerjakan ibadah amal soleh, semuanya harus dasarnya dengan apa? Cinta. Cinta, harap dan khawatir, khauf, takut. Ya. Jadi ada cinta yang membangun ibadah tersebut, kemudian diiringi juga dengan rasa takut tidak diterima amal tersebut, dan rasa harap agar amalnya diterima oleh Allah. Ini rukun ibadah. 3 hal ini. Nah, ini bagaimana seorang bisa mengetahuinya? Ya dirinya yang tahu, dan yang lebih tahu adalah Allah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah qalbiyah. Ibadah yang berkaitan dengan hati. Dengan batin yang tidak lihat, yang tidak terlihat. Makanya inilah kata para ulama, kenapa seorang itu harus lebih banyak memperhatikan, lebih banyak fokus urusan hati, karena nggak terlihat. Kalau terlihat enak. Ya, kalau terlihat itu, kalau kita nggak ngeh, biasanya disadarkan orang. Misalnya terlihat, kita salah, kita nggak sadar, disadarkan orang. Tapi kalau ibadah qalbiyah, kita nggak sadar, siapa yang menyadar kita? Kecuali Allah ya. Orang lain nggak. Ya orang lain hanya sebatas mungkin dalam kajian, antum ikhlas tidak, antum benar tidak harapannya, kebergantungan kita kepada Allah. Nah, mungkin kita tersinggung dengan itu. Tapi orang nggak bisa tahu bagaimana sejatinya, bagaimana hakikatnya, kondisi dan keadaan batin kita. Demikian juga dengan tawakul. Bagaimana seorang itu hatinya bergantung kepada Allah. Ini ibadah yang khusus ada pada hati. Roja, harap, khauf, dan lain sebagainya. Termasuk juga as-sabar war-ridha. Nah, sabar dalam menerima takdir Allah, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Itu ibadah apa? Ibadah hati. Jadi ketika kita menjalankan ketaatan, benar atau tidak, jujur atau tidak kita menjalankan itu di atas kesabaran. Atau jangan-jangan sekedar yang penting saya mengerjakan. Oh, dia berarti tidak bertahan atas ketaatan tersebut, tidak sabar. Ya. Kemudian juga ketika menghadapi takdir, bisa saja kita menghiasi ketika kita menghadapi takdir itu dengan keadaan apa, dengan kondisi apa, kita katakan alhamdulillah. Padahal batinnya apa? Gerutu, Pak. Bisa atau tidak? Bisa saja. Kenapa? Karena memang sabar adalah amalan hati. Yang menyadari adalah dirinya, dan yang paling tahu wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Sabar tidaknya seorang hamba, Allah yang paling tahu. Dan dia akan sadar itu. Apakah dia sabar atau tidak. Demikian pula dengan ridho. Apakah dia ridho dengan ketetapan Allah tersebut atau tidak. Itu dia akan sadari itu. Baik, kemudian yang berikutnya ibadatul lisan, ubudiyatul lisan. Ya, ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh lisan. Ini juga sama ya, perlu kesungguhan dalam kita mengamalkannya, karena bab yang sedang kita bahas adalah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh. Yang pertama tadi diterapkan dan disebutkan adalah ibadah lisan. Itu yang perlu kesungguhan yang mendalam, perlu kesungguhan, perlu mengerahkan tenaga kita, upaya kita, perjuangan kita untuk memeriksa dan terus mengkoreksi kondisi hati kita. Kemudian juga lisan. Dan lisan ya qiraatul Quran, seperti membaca Al-Quran. Kemudian zikir dengan bentuk takbir, tasbih, tahlil, tahmid, al-hawqala dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya salawat, ya bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu semuanya adalah amalan-amalan lisan. Dan yang ketiga adalah ada ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan. Ya, haji, umroh, kemudian melangkah ke masjid, itu dengan fisik. Melangkah ke masjid, ya, kemudian wudu, ya, kemudian juga sedekah, sedekah dengan tangan kita, ya, dan lain sebagainya. Ini yang tidak dikerjakan kecuali dengan fisik kita. Maka semua amal-amal soleh para ikhwan Fidina azani Allah yakum ahlus sunnah wal jamaah. Ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang memang keyakinan adalah wasatiyah, pertengahan.
Semua amal soleh masuk dalam kategori iman. Ya kalau diistilahkan itu dakhilatun fi musammal iman. Jadi semuanya masuk dalam penamaan iman. Makanya orang yang mengerjakan amal soleh itu bagian daripada imannya. Karena sebagian golongan mengatakan bahwasanya iman itu tidak ada kaitan dengan apa? Dengan amal. Nggak ada kaitan dengan iman itu ya hati. Itu kelompok apa? Kelompok apa? Ada yang tahu nama kelompoknya? Apa namanya? Murji'ah. Ya. Jadi memisahkan antara amal dengan iman. Jadi iman ya iman, amal ya amal. Nah, makanya sampai pada puncak mengatakan bahwasanya imannya Abu Bakar sama dengan imannya pezina. Jadi kalau ada pezina, dia seorang mukmin atau mukminah kalau perempuan, dan dia berzina, nggak ada urusan tuh iman dengan zinanya. Ya, Abu Bakar sahabat beriman, dia iman nggak dipengaruhi dengan amal. Nah makanya di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam bab akidah, itu senantiasa dicatat, ditulis, disampaikan bahwasanya al-iman qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu terus. Karena memang ada kelompok-kelompok yang menyimpang, diantaranya mengatakan bahwasanya iman tidak ada urusan dengan amal soleh, dan ada ulama yang dituduh punya pemahaman murji'ah. Ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah memberikan pahala yang mengalir kepada beliau karena sering digibahi. Siapa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Oh, beliau sering dituduh tuh punya pemahaman murji'ah. Ya padahal jelas beliau tegas, ya lugas, sorohatan, terus terang bahwasanya iman yazid wa yanqus. Tapi ketika beliau klarifikasi, beliau jelaskan, lagi-lagi dikatakan oh ini bermain-main dalam kata saja. Intinya dia memisahkan antara iman dengan begitu. Makanya ada sebagian kalangan walaupun dari ikhwan sunnah gitu ya, mempermasalahkan, apalagi ya maaf ya, wah Roja masih undang beliau, jangan didengar lagi. Ada seperti itu ya. Ini kita sampaikan di kalangan kita saja. Jadi ya seperti itu. Karena memang penting seorang itu punya akidah yang benar, punya akidah yang benar. Dan tadi malam ya, karena kita di pondok sedang ada tamu ya, Ustaz Salim Muhdor. Tadi malam kami bincang-bincang. Jadi memperbincangkan diantaranya permasalahan santri dan lain sebagainya. Dia beliau menegaskan orang bisa saja punya hafalan Quran, hafidh Quran, tapi orang nggak punya al-fiqhu fid din, orang nggak punya pemahaman dalam agama, orang kemudian tidak punya akidah yang kokoh, maka percuma hafalan Quran yang banyak juga. Jadi akidah seorang itu yang kuat yang akan menjaga dia. Itu akidah. Dia bisa tertahan, dia bisa menahan diri dari perbuatan maksiat, dia bisa terdorong untuk melakukan amal-amal soleh, dia punya semangat, dia bisa istiqomah. Kenapa? Akidahnya yang matang. Ada hafalan orang mungkin tapi tidak. Kenapa? Hanya sekedar hafalan, nggak paham. Nah, apa yang dia tidak pahami, ya berarti tidak akan mewariskan akidah yang kuat. Tidak, akidah itu makanya dakwahnya para nabi apa? Akidah di apa bahasa digojlok terus lah bahasa kita ya, terus dipatenkan. Maka lihat ketika para sahabat akidahnya 13 tahun dididik sama Nabi di masa fase Mekah, maka apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW, apapun ayat yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi SAW, sudah semua sahabat sudah matang. Sami'na, walaupun ada yang tergelincir, yang zina ada, yang mabuk ada atau tidak? Ada. Di kalangan sahabat ada, yang maksiat ada. Kenapa? Itu ketergelinciran sebagai sifat manusiawinya. Tapi bicara akidahnya, maka
Dan tidak bisa dibandingkan amal-amal soleh mereka dengan kita yang ya kalau kita menganggap soleh banget kita ini nggak bisa dibandingkan. Mereka berinfak satu genggam dengan kita berinfak satu Uhud, pahalanya lebih besar mereka. Cukuplah mereka menjadi orang-orang mulia. Kenapa? Cuma satu alasannya. Kenapa? Suhbatur Rasul. Karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu cukup itu menjadi alasan kenapa mereka adalah orang-orang mulia. Karena menjadi sahabat manusia yang paling mulia, menemani perjuangannya manusia yang mulia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini akidah ya, akidah kembali kepada amalan tadi, amalan hati, akidah yang matang, akidah yang kokoh, itu yang benar ya. Kalau kita berpikir bersama, kita renungkan bersama, antum pasti akan rasakan juga itu. Dia sedang malas-malasan, mungkin sedang melalai, kemudian teringat. Kenapa? Karena kita punya akidah. Itu yang membentengi kita. Menjadi hisnul muslim, menjadi benteng bagi seorang muslim. Ya, kalau akidah nggak matang, sudah leha-leha saja, merasa tidak diawasi Allah, merasa tidak ada yang mencatat amalannya, perbuatannya. Kenapa? Akidahnya rusak. Jadi ini pembahasan iman, penting sekali. Untuk kemudian menjadikan seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam beramal, sehingga terus memperbaiki kualitas iman, menjadi asbab ziyadatil iman, menjadi sebab bertambahnya iman, ya, kesungguhan dia dalam beramal soleh. Baik, nah itu keyakinan Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah, ya, tidak dipisahkan antara amal dengan iman. Makanya Al-Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan disyarah juga oleh Syekh Abdul Razak, dia punya syarahnya. Nama kitabnya Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah dari Imam Al-Muzani. Ta'liqah, komentar terhadap Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Di sana ada kitab tentang, ada bab tentang al-iman, tentang iman. Ya, maka beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amal wa huma siyan mutaradifan. Itu di antara kalimatnya. Iman itu ucapan dan perbuatan, dan keduanya itu sama. Bahasanya apa namanya, sinonim. Orang yang berucap, orang yang berbuat itu bagian daripada iman, tidak bisa la yatafarraqan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Orang beriman maka dia harus beramal, orang beramal harus didasari dengan iman. Nggak bisa orang mengatakan beriman tapi nggak beramal, nggak bisa, nggak dikatakan beriman dia. Atau sebaliknya, orang beramal tidak didasari dengan iman, maka tidak dikatakan amal soleh, seperti orang-orang kafir. Maka amalnya menjadi apa? Habaan mansura, kata Allah. Menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaat. Kenapa? Karena amalnya sebanyak apapun yang dia kerjakan tidak didasari, tidak dilandasi dengan iman, maka percuma. Ya, apa yang pernah kami singgung juga, misalnya ada sebagian kaum mukminin yang terpesona, takjub dengan sodakonya pesepak bola, misalnya miliar menyumbang Palestina, miliar menyumbang di tsunami Aceh. Nggak usah takjub. Kenapa? Karena tidak didasari dengan iman, percuma. Kenapa harus takjub? Kita takjub kepada orang mukmin yang walaupun cuma ngasih 50.000. Kenapa 50.000-nya didasari dengan iman? Nggak bisa dibandingkan. Bisa dipahami ya? Itu iman. Itu pentingnya. Saking pentingnya iman sampai-sampai apa yang kecil pun menjadi besar. Apa yang besar bukan menjadi kecil lagi, menjadi nggak ada apa-apanya, Pak. Bukan menjadi kecil lagi, menjadi tidak ada apa-apanya, tidak bermanfaat sedikit. Habaan mansura. Bahkan sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Kahf itu apa? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan tegakkan wazan untuk mereka. Kami tidak akan tegakkan adanya timbangan untuk mereka. Walaupun ada khilaf di antara ulama, apakah amal orang kafir itu ditimbang nanti pada hari kiamat atau tidak? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ditimbang. Untuk apa? Untuk semakin membuat mereka bersedih, berputus asa. Nih, saya timbang, tetap percuma. Ada yang mengatakan untuk apa ditimbang? Tetap percuma ditimbang juga. Ujung-ujungnya masuk neraka dan percuma. Gitu. Ya, tapi di dalam ayat tersebut, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan tegakkan wazan, timbangan bagi mereka. Kenapa? Percuma, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Tidak didasari dengan iman. Makanya bersungguh-sungguh dalam beramal ini pengaruhnya kepada iman sangat besar, dan iman harus kita yakini, harus kita teguhkan bahwasanya iman modal utama
seorang itu dimasukkan ke dalam surga. Yang bisa meraih rahmat Allah adalah iman, itu yang paling besar. Ya, iman ini yang akan menghantarkan kepada amal soleh. Makanya dalam banyak ayat tidak dipisahkan itu walladzina amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Adapun berkaitan dengan amal-amal hati, amal-amal lisan dan amal-amal anggota badan tadi sudah kita singgung. Insyaallah nanti kita perdalam. Tapi ada perkara yang tadi kita sebutkan bahwasanya kita juga perlu membahas tema yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu adalah bersegera dalam beramal. Jadi bersungguh-sungguh dalam beramal plus bersegera dalam melakukannya. Karena barangkali orang punya kesungguhan, sungguh-sungguh, tapi nanti aja, nanti saya benar kok, ya nanti juga saya lurus, jadi nanti. Tapi ikhwan fillah, azan Allah ya kemajuan. Dalam banyak ayat, bukan 1-2 ayat, Allah Subhanahu Wa Taala memotivasi, mendorong kita, memerintahkan kita agar kita menyegerakan amal-amal soleh kita. Ya hari Jumat ini hari Jumat ya, tadi sudah berada Jumat karena sudah masuk maghrib. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Fas'au. Kalimatnya apa? Bersegera ila dzikrillah, menuju peringatan Allah. Menuju pengingat, ya peringatan-peringatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya di juz yang kedua, di awal-awal, fastabiqul khairat, berlomba dalam beramal saleh. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah mengatakan juga di dalam surat Az-Zariyat, fafirru ila Allah, bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya ayat-ayat yang tadi disampaikan dan ayat-ayat sejenis yang memberikan isyarat kepada kita untuk menyegerakan amal. Jadi bersungguh-sungguh dan segera dalam beramal. Demikian jemaah azan Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal. Segera kalian melakukan amal, kata Nabi SAW. Qabla, sebelum fitanan, ya, sebelum terjadinya apa? Fitnah, tersebarnya fitnah. Nah, ini kalimat ini mengingatkan kita apa yang disabdakan Nabi itu terus terbukti, terus terjadi, dan kita khawatir kita berada di zaman yang Nabi katakan akan datang suatu zaman. Ternyata zaman kita sudah mulai tampak satu demi satu, ya bukan satu demi satu, sudah puluhan. Ya, nampak yang mana ini tidak terjadi di zaman sahabat, di zaman tabi'in, zaman tabi'in tidak terjadi, tetapi fitnah yang dikatakan Nabi semakin terbukti apa yang dikatakan beliau. Apa kata Nabi SAW di sini? Perintah segera kalian dalam beramal. Kenapa? Karena nanti akan ada fitnah yang tersebar, di mana fitnah tersebut kaqita'in minal lail muzlimah, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihul abdu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana seorang hamba pagi harinya dalam keadaan beriman, sore harinya murtad dalam keadaan kafir. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sore harinya dia beriman, pagi harinya nggak nyampe 24 jam berubah menjadi orang yang kufur. Ada 2 tafsiran ya dalam hadis ini. Ada yang mengatakan maksudnya kufur di sini kufur nikmat. Ya karena tadi ditunda. Akhirnya tidak, peluang kesempatan yang Allah berikan tidak diambil. Maka kemudian apa? Dia menjadi orang yang kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia, kesempatan, waktu, kekuatan yang Allah telah berikan, kesehatan, maka kufur nikmat. Ada bahkan sebagian ulama mengatakan banyak orang yang pagi hari dia beriman, kemudian sore harinya balik murtad. Banyak. Jadi bisa dua-duanya. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita
masuk dalam golongan tersebut walaupun tidak murtad, kufur nikmat, luar biasa dosanya. Terancam dengan adab yang pedih, dihilangkan nikmat dan diganti dengan adab. Ayatnya kita hafal. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, adabku sangat pedih. Jadi bukan saja dicabut nikmatnya, tapi nikmat tersebut diganti dengan adab. Kalau mungkin dihilangkan, ya, bisa dicari lagi lah. Ini sudah dihilangkan nikmatnya sama Allah, disiksa juga. Itu kalau kita kufur nikmat. Na'udzubillah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara gambaran bagaimana lihat Nabi sebagai seorang qudwah yang sempurna, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau suatu ketika pernah ada harta yang belum dibagikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang dalam keadaan sholat. Maka setelah sholat beliau langsung pulang, langsung pergi dengan melangkahi pundak-pundak para sahabat. Jadi ya kalau bahasa kita seperti tergesa-gesa, tapi di sini bukan tergesa-gesa. Karena konotasinya kalau tergesa-gesa itu adalah minasyaiton, al-ajalatu minasyaiton. Tapi bersegera. Nabi ingat ada hak yang belum tunaikan. Maka kemudian ketika sholat Nabi langsung setelah selesai salam langsung Nabi tinggalkan. Ya kenapa kalau bahasa kita kenapa nggak zikir dulu? Karena memang ada hak yang lebih penting. Jadi nggak masalah. Kita bisa sambil jalan. Makanya dalam fatwa Syalbani kalau kita sibuk tetap jangan tinggalkan itu zikir karena kita bisa zikir sambil jalan. Boleh kita bisa sholat sambil pergi, kita misalnya buru-buru, ya, maka boleh silakan sambil jalan. Kalau memang ada hajat, kalau tidak ada hajat, apalagi kita bisa zikir kemudian sambil menanti sholat yang lain, ya, itu keutamanya besar. Karena orang yang dia tertahan karena sholat, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat walaupun dia sudah selesai sholat. Paham maksudnya? Dia tidak melakukan apapun kecuali zikir dan lain sebagainya, dan tidak ada yang menahan dia untuk duduk di situ kecuali untuk menunggu sholat, maka dia dinilai sebagai orang yang sedang sholat. Ya, makanya niatkan juga nih para jamaahnya sambil menanti isya. Bayangkan kapan lagi sejam kita santai, ya duduk boleh peletak-peletek, ya, tapi dihitung pahala sholat. Kapan lagi? Dengan apa itu? Dengan niat. Cuma karena niat, tapi enggak niat tadi ya, sudah terlanjur, ya, terlanjur sudah berlalu enggak niat. Jadi itu diniatkan. Ini kajian kan paling pendek antar sholat ya itu cuma maghrib sampai isya. Kalau isya nanti nunggu subuh ya itu beriktikaf di sini sudah. Ya, nunggu sampai subuh. Zuhur asar masih mending mungkin ya. Tapi jarang juga orang nunggu dari zuhur, nunggu asar di masjid jarang. Tuh guroba dari guroba itu orang asing di tengah orang asing gitu. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ini gambaran Nabi SAW untuk kemudian menjadi contoh kepada kita bahwasanya beliau orang yang segera dalam melakukan amal, tidak menunda-nunda sebagaimana kebanyakan kita sebagai kaum muslimin. Baik, apa keutamaan ya ikhwan fillah orang yang bersungguh-sungguh, kemudian dia juga bersungguh-sungguh untuk mensegerakan amalnya. Maka di antara keutamaannya adalah sebagaimana dalam ayat Al-Quran bahwa orang yang bersegera dalam kebaikan, bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh dalam amal soleh, maka ini adalah tanda kejujuran dan kebenaran imannya. Jadi buktikan kejujuran iman kita dengan kita beramal dalam kondisi bersungguh-sungguh dan amal tersebut dilakukan segera tanpa ditunda. Yang banyak ditunda Bapak, orang mampu tapi nggak haji. Nah itu banyak orang muda, nanti aja. Saya pengennya plus. Nah, mampu tahun ini berangkat deh, wajib berangkat gitu. Ya. Dan banyak hal di antara kita masih menunda amal. Padahal kita mampu mengerjakan. Ya kalau tidak mampu beda urusannya. Tapi ini kita mampu, sanggup, sempat, kuat, sehat lagi. Kemudian kita tinggal, maka buktikan kejujuran dan kebenaran iman kita dan keyakinan kita juga, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam beramal dan bersegera dalam beramal. Karena Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran,
dari ayat 113 sampai ayat 115. Singkatnya, di dalam ayat 114 Allah mengatakan wa yusari'una fil khairat. Kata Allah di ayat sebelumnya, laisu sawa, mereka nggak sama. Jadi orang yang beramal tapi dinantikan, ditunda, dengan orang yang beramal bersungguh-sungguh disegerakan. Kata Allah, laisu sawa, nggak sama. Padahal apa? Ya sama-sama sholat. Cuma bedanya apa? Yang satu tidak bersungguh-sungguh dan menundanya, yang satu bersungguh-sungguh dan menyegerakannya. Itu beda derajatnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Demikian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini isyarat. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis ini, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyus sadaqati a'zamu ajran, sedekah mana yang terbaik, yang terbesar pahalanya? Apa kata Nabi SAW? Anta saddaq wa anta sahihun syahih, yaitu engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat dan pelit. Jadi lagi pengen nabung, lagi pengen punya sesuatu yang dia ingin beli dan lain sebagainya. Tapi kita apa? Kita segerakan. Ada yang perlu kita sedekahi walaupun kita sedang sehat, sedang dalam keadaan pengen nabung, kemudian kita justru segera keluarkan, ya. Takhshal faqr, dan saat itu engkau takut kemiskinan, wa ta'mal al-ghina, dan saat itu engkau berharap kaya. Oh, itu sedekah yang paling besar pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, wala tamahhal hatta idza balaghatil hukum. Jangan engkau tunda sampai nanti pada puncaknya nyawa itu sampai di kerongkongan. Barulah akan mengatakan apa? La akunanna la asaddaqanna wa akunanna minas sholihin. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan baru mengatakan apa? Aku ingin bersedekah dan aku akan termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Lalu apa yang bisa dikatakan kepadanya? Telat ente bos, ente telat. Ya sudah bukan waktunya sekarang berharap, bukan sudah. Ya, makanya kata Nabi, la tamahal, jangan kau tunda, jangan dinanti-nanti. Sekarang masih sehat, sekarang masih mampu, masih kuat, masih sanggup, masih sempat, maka amalkan. Ya, tentunya sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Maka dalam poin yang pertama ini berarti menunjukkan apa? Benar, orang yang menyegerakan berarti yakin Allah akan membalasnya, yakin Allah mencatatnya, dan ini menunjukkan kejujuran keyakinannya, kejujuran imannya. Apalagi berkaitan dengan apa yang kita singgung dari hadis ini, berkaitan dengan sedekah. Kata Nabi apa? As-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah apa? Bukti apa? Bukti iman. Ya. As-shadaqatu burhan. Sudah masuk. Baik, adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Kita lanjutkan ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang kedua dari keutamaan orang yang bersungguh-sungguh dan bersegera dalam beramal soleh, bahwa hamba tersebut adalah hamba yang memiliki indikasi bahwasanya Allah mencintai. Jadi amal soleh yang disegerakan menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Ya, dalil cintanya Allah kepada seorang hamba adalah dengan Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan hidayah, petunjuk kepadanya untuk menyegerakan amalnya. Berarti sebaliknya Pak, ya, mafhum mukhalafah dari poin ini, orang yang Allah jadikan dia menunda-nunda amal, nah ini berarti tanda bahwasanya orang tersebut tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang itu sudah tidak atau sudah diacuhkan bahasanya oleh Allah, sudah tidak diperhatikan dalam tanda kutip, diberikan kekuatan, diberikan hidayah sebagaimana
orang-orang yang Allah berikan kepada hamba-hamba khususnya, ini sudah menjadi kesengsaraan yang Allah segerakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Baik. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka para imam, para pemimpin. Yahduna bi amrina, mereka menjadikan petunjuk. Bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat. Amalan-amalan kebajikan. Ini tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, Inna minan nas, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Inna minan nas mafatiha lil khair. Ada di antara sebagian manusia yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Maghaliqa lisyarr, dan menjadi penutup-penutup keburukan. Jadi orang ini menjadi pintu kebaikan dan menjadi penutup celah-celah keburukan. Dan sebaiknya wa inna minan nas mafatiha lisyarr, dan ada sebagian manusia yang menjadi kunci-kunci keburukan, na'udzubillah, yang menjadi contoh keburukan. Artis, ya, udah jelas itu kerjaannya apa? Jadi kunci keburukan, kunci fitnah. Maghaliqa lil khair, dan dia menjadi penutup kebaikan. Oh, jelas ini ya. Apalagi kerjaan yang menjadi pintu keburukan dan contoh keburukan. Selain artis ada lagi? Coba contohnya artis ya umumnya. Ya, atau kalaupun nggak jadi artis, ya dia artis nggak terkenal gitu Pak ya. Nah, di dalam kehidupan. Maka kata Nabi SAW, "Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi." Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan dia sebagai orang yang menjadi pembuka kunci kebaikan bagi orang lain. Ya, jadi orang mendapatkan kebaikan melalui orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul liman ja'alallahu mafatihal syarr ala yadayhi, dan celaka bagi siapa yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci keburukan. Ini isyarat ya bahwa ketika Allah cinta kepada seorang hamba, dia akan dijadikan orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal, bersegera dalam beramal, dan menjadi motivator dalam beramal. Jadi ketika kita lihat orang tersebut termotivasi untuk beramal, atau orang tersebut senantiasa mengingatkan kita untuk beramal, jadi kunci kebaikan bagi orang lain. Ini tanda kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Baik, kemudian yang ketiga, orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal dan orang yang bersegera dalam beramal akan menjadi sebab li tafrijil kurub wa sitril uyub. Orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dan bersegera dalam beramal ini akan menjadi sebab baginya dipercepat solusi dalam permasalahan dan kesulitan. Jadi ketika dia dapat masalah, ketika dia dapat kesulitan, maka Allah akan menjadikan orang tersebut mendapatkan solusi dalam waktu yang terdekat ya. Jadi cepat Allah berikan solusinya. Tidak sebagaimana yang Allah berikan kepada orang yang suka menunda amal. Jadi jangan salahkan ketika Allah uji, kemudian solusinya pun, jalan keluarnya pun terlambat. Kenapa? Toh dia juga suka menunda amal. Maka Allah mengatakan dalam surat An-Naba, Allah mengatakan jazaa'u wifaqo. Itu jadi kaidah juga oleh para ulama, dikatakan jazaa'u wifaqo. Jazaan artinya balasan, wifaqo yang sesuai. Jadi orang yang suka menyegerakan, Allah juga segerakan. Ketika dia susah, Allah segerakan solusinya. Orang yang suka menunda-nunda, maka Allah juga tunda solusinya, tunda jalan keluarnya. Toh dia yang salah. Demikian pula menjadi sebab ditutupnya aib-aib, ya, ditutupnya aib-aib dia.
Ikhwani fi din, azani Allah wa yakum ajma'in. Dalam poin yang ketiga, ini ada kaitan juga dengan yang sebelumnya. Orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal dan bersegera dalam beramal, ini menjadi sebab dipercepatnya pengabulan doa dan dipenuhi hajat-hajat atau harapan. Jadi orang yang biasa menyegerakan amal, ketika dia minta hajat sama Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan menyegerakan ijabahnya, pengijabahannya. Berbeda dengan orang yang suka menunda-nunda. Ya, barangkali berarti selama ini seringkali Allah menunda ijabahnya, ijabah terhadap doa-doa kita, ya karena tingkah kita. Apa itu? Suka menunda amal. Makanya sangat mengherankan kondisi seorang yang senantiasa minta doanya dikabulkan, minta dipercepat jalan keluar, minta dipercepat segera diberi solusi, tapi dia suka menunda amal. Ini namanya disebut dengan apa? Mutaffifin. Ya, curang, orang-orang yang curang. Minta dari Allah disegerakan, tapi kita nggak mau bersegera. Ya, disebut dengan apa? Mutaffifin. Bahkan hakikat mutaffifin, kata Syekh Utsaimin, itu orang-orang seperti itu. Orang yang minta hak dari Allah dipenuhi. Ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, pengen ini, ya Allah, kenapa ini belum? Ya Allah, kenapa ini belum? Tapi Allah minta dari kita tidak amalkan, atau kalaupun diamalkan kita tunda. Ya, maka ini menjadi motivasi bagi kita ya, walaupun tentunya bukan niatan utama kita. Oh, saya kenapa bersegera dalam beramal? Jadi kalau saya nanti doa disegerakan juga sama Allah. Ya, tentunya yang paling utama adalah ridha Allah, mardhatillah, wajh Allah. Itu harapan utama kita dalam setiap amal soleh kita. Tetapi ini motivasi ya, motivasi, kemudian balasan yang Allah segerakan, dan kabar gembira bagi setiap mukmin yang bersungguh-sungguh dalam beramal dan bersegera dalam amalannya. Baik, yang terakhir yaitu sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang menyegerakan dalam beramal, maka dia pasti Allah berikan kebahagiaan di dunia, sebagaimana kelak di akhirat dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis jemaah azani Allah ya majma'in berkaitan dengan tema ini, yaitu hadis ketika para sahabat menunda, ya, ini teguran dari Nabi. Dan ini tentunya teguran untuk kita semuanya. Ketika kita mampu berada di saf-saf awal, ketika kita mampu untuk berada di masjid ketika adzan belum dikumandangkan, atau ketika adzan masih dalam dikumandangkan, kita berada di masjid, bersungguh-sungguh dalam beramal, bersegera dalam beramal, maka saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada sebagian di antara mereka yang terlambat mereka berada di saf awal. Maka kata Nabi SAW mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah segelintir kaum itu mereka senantiasa mengakhir-akhirkan amalnya sehingga Allah pun akhirkan mereka. Ya, ketika kami baca syarah hadis ini, di antara maknanya orang dia sanggup berada di saf awal, kemudian nanti aja. Bahkan nunggu orang penuh di depan. Berarti kan dia menunda, dia tidak mengambil kesempatan, ditunda-tunda. Maka na'udzubillah min dzalik, kelak di akhirat, kalau seandainya dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, seandainya, dan harusnya segera Allah ambil, segera Allah pindahkan ke surga, tapi Allah lambatkan berada di neraka dulu, tidak segera Allah masukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena kebiasaan dia menunda amal. Sampai segitunya para ikhwan azan yang mulia. Atau sebaliknya, harusnya dia masuk surga segera masuk surga, tapi karena biasa melambat-lambatkan amal, menunda amal, maka Allah akhirkan dia masuk surga. Makanya Allah mengatakan apa? As-sabiqunas sabiqun. Orang yang bersegera, sabiqun sabiqun, selalu bersegera. Maka ketika masuk surga pun disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ketika berada di atas sirat pun kan berbeda-beda. Ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang bahkan
apa namanya, merayap gitu ya, dan lain-lain kondisinya. Karena ya tergantung amalannya ketika dia hidup di dunia. Semua tergantung kepada amalan dan perjuangannya dan kesungguhannya. Ketika Allah berikan kesempatan dia hidup di dunia untuk berbekal demi kebaikan akhiratnya, demi kebahagiaan akhirat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali jamaah azan yang ajma'in yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang ingin tanyakan dari tema kajian atau di luar itu yang mampu dijawab insyaallah dijawab ya. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Apa kiatnya supaya tidak menunda-nunda? Ya, ini jawab untuk diri sendiri dan untuk kita semua ya. Karena ya kita itu kelakuan kita Pak ya. Kalau bahasa Sundana ya kelakuan aluran gitu ya. Kebiasaan kita. Ya, di antara kiatnya Allah a'lam bishawab, tentunya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena ini waswas syaitan. Dan waswas syaitan itu seringkali tidak disadari oleh manusia. Maka kita terus minta perlindungan kepada Allah dengan banyak berzikir. Zikir pagi petang kan sebagai hisnul muslim. Makanya ada judul bukan hisnul muslim ya, benteng bagi seorang muslim. Dari apa? Godaan syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin atau manusia. Kan ada juga manusia yang goda kita jadi akhirnya apa? Terlambat. Ya, na'udzubillah min dzalik kalau itu dari keluarga kita. Dari anak istri kita. Ya, makanya saya sering kalau jam-jam belanja istri ngajak, saya marah gitu ya. Marah tuh ini sering kita gara-gara belanja, gara-gara memenuhi hajat rumah jadi terlambat sholat. Ya, makanya jangan sampai begitu ternyata jin-jinnya dari keluarga kita sendiri, itu dari istri kita yang menjadi fitnah, dari anak kita yang jadi fitnah. Karena bisa jadi begitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama ya, kita minta perlindungan kepada Allah dengan banyak berzikir, dengan kita banyak berdoa. Karena ini merupakan waswas syaitan yang jitu. Yang ya kita lihat, kita pandang ini cara syaitan yang jitu yang memang banyak berhasil kita dibuat menunda amal. Berarti kan jitu bagi syaitan, wah jitu juga nih. Dia beramal tapi nanti. Akhirnya apa tadi? Fitnah. Yang seorang hamba itu bisa berbalik arah. Barangkali sekarang kita menunda, kemudian di ujung bahkan kita sudah tidak mengamalkan amalan tersebut. Ya, kemudian yang kedua, selain daripada kita meminta perlindungan pada Allah, usaha sungguh-sungguh ijtihad fil amal ini. Ya, kita temanya adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Makanya kata Nabi SAW, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Atau fillah. Orang yang berjihad itu sekarang sedang kaum muslimin Palestina sedang berjihad. Nah, hakikat orang yang berjihad, kita yang tidak berjihad di sini dan kita nggak bisa berangkat ke sana karena tidak diizinkan, belum ada perintah. Nah, maka jihad yang kita lakukan apa? Hakikat jihad yang sesungguhnya kata Nabi SAW, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Ibnu Tirmidzi, beliau mengatakan orang yang bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita punya kebiasaan misalnya dalam sebuah amalan kita menunda, ya sungguh-sungguh dilawan, Pak. Sungguh-sungguh. Nah, itu jihad yang sesungguhnya. Gimana kita melawan hawa nafsu kita, terbiasa menunda, dilawan untuk tepat waktu atau untuk bersegera dan berlomba dalam amal soleh. Jadi bersungguh-sungguh. Jadi yang kedua itu melawan dari diri kita sendiri dulu. Kemudian yang ketiga ya kita menghindari lingkungan
menghindari keadaan, menghindari circle yang membuat kita menunda amal. Contohnya apa? Ya ketika kita misalnya banyak sendiri, ketika kita misalnya banyak menghindar dari orang, tapi itu justru membuat kita menunda amal. Ya lebih baik kita keramaian, tinggal diluruskan niatnya. Jadi kita ketika kita cari keramaian atau cari circle atau cari komunitas, bukan ingin memperlihatkan amal kita kepada mereka, bukan. Tapi apa? Ingin agar kita termotivasi, nggak menunda amal. Penyakit ini dihindari dengan kita berada di keramaian, tinggal diluruskan niatnya. Walaupun ya berat juga Pak ya. Oh takut kalau depan orang jadi nggak ikhlas. Nggak, kita kan ketika kita merubah circle, merubah kondisi kita, berpindah dari kebiasaan kita menyendiri kepada keramaian, niat kita sudah benar. Jadi insya Allah Allah tolong untuk kemudian kita pun jaga niat kita dalam keramaian. Karena memang yang terbaik kita kan sendiri Pak ya. Maksudnya ibadah-ibadah itu tidak nampak di hadapan orang lain, yang memang bisa disembunyikan. Tapi ketika itu tidak bisa dilakukan, maka tidak masalah. Makanya ya 2 pekan lalu saya dikasih nasihat oleh Syekh ya. Kita para asatidzah sering-sering kumpul, para ikhwan sering-sering kumpul. Ya sekarang fitnahnya luar biasa, sendiri bisa maksiat dengan handphone. Makanya sering-sering rame-rame kalau kondisi kita begitu, sering kumpul-kumpul aja. Sering ngumpul. Kenapa? Nafas apa kata beliau? Nafasur rijal yuhyir rijal. Nah, kita dengan kumpul itu keberkahannya saling nafas itu Pak. Nafas kita itu yang terkumpul itu akan menghidupkan kita. Nafas para lelaki menghidupkan kelelakiannya. Itu nasihat beliau. Jadi ya itu yang akan menumbuhkan dan membakar semangat kita lagi. Itu mungkin diantaranya. Jadi hindari kondisi, hindari lingkungan yang membuat kita menunda amal. Nah, makanya banyak dan tidak satu saya lihat kisah-kisah yang memotivasi kita, ya para pengusaha yang kaya, mereka rela mengorbankan gaji puluhan juta karena apa? Karena dengan dia bekerja di situ, dia jadi terlambat sholat. Bayangkan Pak, itu tidak satu. Dan saya pernah hadir pengajiannya langsung waktu itu Ustaz Arifin Badri ya, hafizahullah taala. Ya beliau langsung ceritakan dan ada orangnya kalau tidak salah waktu itu di Blok M, ya puluhan juta. Dan saat itu karena memang langsung ditinggalkan, ya biasa puluhan juta dia jadi ojek online, Pak. Bayangkan berani berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita masih mikir walaupun sudah ini Pak ya, walaupun sudah gamis kadang masih mikir, tapi ada orang seperti itu yang memang Allah berikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Jadi tinggalkan teman-teman, circle, ya, pekerjaan yang membuat kita ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sampai keluar waktunya. Tapi kalau misalnya tertunda tapi masih di batas waktunya, kemudian kita bisa negosiasi, kita bisa izin, ya tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali baik. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, nggak ada ya? Cukup? Benar. Cukup ya? Baik, mungkin cukup yang bisa disampaikan dan bisa dijawab pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah dan kekuatannya tentunya kepada kita semuanya dalam bersungguh-sungguh beramal soleh dan bersegera dalam beramal soleh. Karena memang tidak ada bekal yang lebih baik daripada ketakwaan, daripada amal soleh untuk kemudian kita hadapkan di hadapan Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam meraih apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan pertolongan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.